Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi salatu wa taslim ala sayyidina Muhammadin fakhril anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muhtaram wa mukarram sahibul bait wa khadim al-hadis Ustaz Ahmad bin Daus. Kepada hadirin pada malam hari ini, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah Subhanahu wa taala lancarkan rezekinya, double hajatnya, dipermudah segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat wal afiat, sehingga kita bisa berkumpul pada malam hari ini membaca maulid dan juga istiqomah. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk menjalankan keistiqomahan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sudah sampai di bab furudul wudu, bab tentang kewajiban yang wudu. Dalam kitab Fathul Qorib wal musannif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumi bijaran al faslun fi furudil wudu, bab tentang furudnya wudu. Wa huwa bidammil wawi fil ashhur ismun lil fi'li wa huwa al-muradu huna. Kita sering dengarnya al-wudu, benar enggak? Al-wudu. Tapi ada yang kalau kita baca lagi ada yang kalimatnya al-wadu. Ada al-wudu, ada al-wadu. Al-wudu ini kita udah tahu nih, yaitu masuk muka, pada semua tata caranya itu di dalam wudu, itu namanya wudu. Tapi kalau al-wadu itu adalah air yang digunakan untuk wudu. Beda harokat, beda arti. Yang satu depannya doma, yang kedua depannya apa? Fathah. Itulah indahnya bahasa Arab. Beda harokat, beda arti. Padahal kalimatnya sama semuanya. Al-wudu, al-wadu. Dari itu kalau misalkan kita salah dalam bacaan Al-Quran dalam sholat, hati-hati tuh. Walaupun satu harokat juga bisa berubah arti dan berubah makna. Wa furudul wudu sittatu asya. Yang mana furudnya wudu di sini ada 6. Ahaduha an-niyatu. Yang pertama itu adalah niat. Di sini permasalahan niat ini sebenarnya ada 7 permasalahan niat. Atat wa syartu niyati wa sab'atu syartin atat fi niyatin. Ada 7 hal yang penting dalam niat. Kalimat niatnya ada yang penting nih. Yang pertama itu adalah hakikatun. Yang pertama adalah hakikat. Hakikat niat ini semua ibadah ya. Wudu, puasa, sholat, umroh, haji, semuanya membutuhkan niat. Di setiap niat yang kita lakukan mempunyai 7. Yang pertama adalah hakikatun. Apa itu hakikatun? Hakikatuha qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lih, yaitu bermaksud melakukan pekerjaan tersebut berbarengan dengan niat. Ya misalkan kita mau sholat, niatnya kapan? Pas takbiratul ihram. Itu adalah yang pertama, hakikatnya niat. Ini semua bab berkaitan dengan niat pasti mempunyai 7 ini. Yang kedua, hakikatun hukmun. Hukumnya niat itu adalah wajib. Semua hukumnya wajib. Yang ketiga, mahallun. Yang ketiga adalah mahallun. Mahal itu tempatnya niat ada di mana? Apakah niat itu cukup di lisan atau cukup di hati? Berapa banyak orang kalau misalkan niat nih mau sholat nih, Allahu Akbar, sebelum Allahu Akbar niat dulu tuh di mulut, benar nggak? Usolli fardhul asri arba'a raka'atin muqabbilal qiblati lillah. Mulutnya padahal dia mau sholat asar, mulutnya ngucapin sholat asar, hatinya ngucapin sholat zuhur. Yang mana yang sah? Yang sah yang dalam hati. Karena mahallun niat, permasalahan yang ketiga tentang niat itu adalah tempat, dan tempatnya niat itu adalah di hati. Walaupun mulut kita salah, tetap yang dianggap adalah hati. Misalkan kita sholat maghrib, mulut kita ngomong sholat isya, tapi hati kita ngomong sholat maghrib, tetap yang disahkan adalah yang di dalam hati.
Kalau dalam hati yang salah berarti niatnya salah. Itu ketiga, yaitu tempat niat. Yang keempat, zaman. Kapan kita memulai niat? Kapan kita memulai niat? Semua sepakat ulama mengatakan bahwasanya niat itu di awal pekerjaan. Sholat awal pekerjaannya takbiratul ihram. Wudu awal pekerjaannya membasuh muka. Semua berkaitan tentang niat itu di awal pekerjaan, kecuali apa? Kecuali puasa. Puasanya kapan? Pas taraweh, karena disunahkan ya, itu tabiitun niyah, menginapkan niat di malam hari, bulan puasa. Dan juga kapan? Udhiyah, potong hewan kurban, dan juga zakat. Ini tiga permasalahan yang keluar dari babnya, yaitu tidak dilakukan di awal pekerjaan. Karena puasa awal pekerjaan kapan? Kapan kita lakukan awal pekerjaan puasa? Setelah sholat subuh. Masa niatnya setelah sholat subuh? Benar ya? Jadi ini permasalahan yang keluar dari hukum asalnya, itu puasa, udhiyah atau potong hewan kurban, dan tiga zakat. Terus permasalahan selanjutnya adalah kaifiyatun, tata cara niat berbeda. Setiap ibadah mempunyai niatnya masing-masing. Niat umroh nggak sama sama niat puasa. Niat puasa nggak sama sama niat sholat. Niat sholat nggak sama sama niat wudu. Semuanya niatnya beda. Terus syarat. Nah, di sini syarat. Orang mengucapkan niat itu ada syaratnya. Yang pertama, an yakuna an-nawi musliman. Yang berniat itu harus orang muslim. Orang kafir wudu nggak bisa. Karena salah satu syaratnya niat itu adalah muslim. Yang kedua, at-tamyiz. Yang kedua adalah tamyiz. Tamyiz itu kalau misalkan anak laki 9 tahun ke atas biasanya. 9 tahun ke atas. Itu namanya tamyiz. Makanya kalau misalkan belum tamyiz, anak kecil mau sholat, itu nggak jadi masalah, sah-sah saja. Tapi yang mewudukannya atau yang meniatkannya biasanya walinya, orang tuanya. Bahkan anak kecil yang memutar umroh atau haji, itu yang meniatkan adalah orang tuanya. Karena berapa banyak amal ibadah disyaratkannya adalah tamyiz, akal sehat, balik, dan juga di atas umur dewasa 9 tahun ke atas. Itu berurusan dengan walinya. Yang ketiga adalah syarat dari niat an la ya'tiya bima yunafiha, tidak mendatangkan sesuatu yang membatalkan niat. Contoh, saya mau sholat asar. Satu lagi, wa an la ya'tiya bi ta'liqin niyah. Ini bergabungan. Kalau misalkan saya sholat asar, Allah Akbar, saya niat sholat asar, kalau misalkan datang fulan, saya batalkan sholat saya. Misalkan nih dari awal usolli fardul asri, kalau datang fulan, saya batalkan sholat saya. Dari awal takbir udah nggak sah. Karena apa? Itu dia mendatangkan sesuatu yang membatalkan niat. Dari awal niatnya salah, pekerjaan seterusnya bakalan salah. Itu adalah mendatangkan sesuatu yang membatalkan niat. Terus yang terakhir adalah maksudun hasan. Maksud dari niat itu apa? Ya, maksud dari niat ini penting. Bab paling penting di bab niat itu adalah maksud dari niat itu apa? Yaitu tafriqul adah bil ibadah, membedakan kebiasaan dengan ibadah. Contoh, mandi ada banyak. Ada mandi sunnah, ada mandi sehari-hari, ada mandi wajib. Cara membedakannya gimana? Gerakannya sama semua. Mandi biasa sama mandi wajib. Mandi wajib sama seperti mandi sunnah. Mandi sunnah banyak. Mandi Jumat, mandi sholat Idul Fitri, Idul Adha banyak. Cara membedakannya mana? Cara membedakannya dengan niat. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan bab niat itu adalah untuk membedakan kebiasaan dengan ibadah, untuk membedakan adat sama ibadah. Ya, jadi kita mengetahui ini orang mandi sunnah atau mandi wajib. Ini orang mandi biasa atau mandi sunnah. Itu adalah bab paling penting di niat, adalah maksudnya membedakan mana ibadat dan mana adat. Terus yang kedua dari furudnya wudu itu adalah ghusl wajhi, membasuh muka.
Ya di sini mabasul muka wahad buhutulan. Batas dari muka itu panjangnya dari sini nih sampai bawah sini. Lebarnya dari sini sampai sini. Bahkan disebutkan dalam kitab Takriratus Sadidah, sesuatu kalau kita nih ini panjang, ini lebar. Biasanya yang panjang itu lebih panjang daripada lebar ya, benar enggak? Panjang lebih panjang daripada lebar ya. Cuma satu hal lebar lebih panjang daripada panjangnya. Apa itu? Muka. Sekarang nih, ini panjangnya segini ya, lebarnya berapa? 1,5. Itu Shahih Takrirat Sadidah Habib Hasan Alkam menyebutkan keajaiban di dalam muka bumi ini adalah cuma satu, lebar yang lebih panjang daripada panjangnya. Aturan panjang lebih panjang daripada lebar. Itu cuma muka satu, karena lebarnya lebih panjang daripada panjang. Batasnya itu dari sini sampai sini, dan dari kuping sini sampai sini batasnya. Terus perlu kita ketahui juga bahwasanya di muka ini ada 20 rambut. Ada 20 rambut. Kita tahunya apa? Jenggot, kumis, sama alis, bulu mata. Benar nggak? Udah tahunya itu doang. Semuanya totalnya ada 20. Apa aja itu? Yang pertama adalah algoma. Algoma itu di mana? Biasanya di sini ada rambut. Ini ada rambut, namanya algoma. Bahasa Arabnya adalah algoma. Ini di sini. Kanan kiri beda. Ini baru satu. Yang kedua, at-tahdhif. Ini di sini biasanya ditipis. Yang terpisah dari rambut. Namanya at-tahdhif. Kanan kiri berarti udah 3. Terus al-idhar. Al-idhar itu sini. Kanan kiri udah berapa ya? Dari 5. Terus sya'rul khat, pipi. Ini biasanya kalau orang Arab nih kalau misalkan pipinya muka bulu nih, jenggotnya sampai kemari-mari. Iya, bewoknya sampai kemari-mari. Itu pipi kanan kiri udah berapa ya? Udah 7. Terus al-arid. Ini kan tadi kan idhar. Arid tuh dari sini sampai sini. Kanan kiri udah berapa ya? Udah 9. Terus al-anfaqoh, ini al-anfaqoh tengah-tengah nih. Ini udah berapa ya? 10. Terus az-zakon, zakon ini di sini, tengah-tengah. Udah berapa ya? 11. An-nafkatan kanan kirinya. Kan tadi kan di sini tengah 1, ini kanan kirinya. Udah berapa ya? Udah 12, udah 13. As-sabilan. Sabilan tuh yang julur ke bawah. Dari sini habis ini nyatu jadi ini namanya sabilan. Itu indahnya bahasa Arab. Kita kan nyebutnya kumis, nyebutnya jenggot. Setiap bahasa Arab tuh bulu rambut di muka ini namanya ada 20. Enggak beda-beda semuanya. Ini sabilan sini. Namanya sabilan. Asyarib, ini kumis. Syarib, kumis. Di sini kumis sampai sini. Selebihnya sibalan. Terus al-ahdab udah berapa tadi? 16. Berapa? 16. Al-ahdab bulu mata kanan kiri. Udah berapa? 18. Al-hajib. Berapa tadi? 18. Al-hajib bulu alis. Satu lagi berarti ada 21. An-naza'ah. Naza'ah di sini ujung paling kiri. Jadi total di rambut di muka kita itu ada 21. Dan semuanya wajib dibasuh, mozohiron wabatinan, semuanya harus dibasuh kecuali jenggot yang lebat. Jenggot yang lebat itu tidak dibasuh dalamnya, cukup luarnya saja. Cara membedakan jenggot yang lebat sama jenggot yang biasa aja itu apa? Kalau misalkan kita lagi ngobrol, misalkan dari sini sampai Ustaz Firdaus, itu kulit dalamnya nggak kelihatan saking tebelnya jenggotnya. Itu dalam artian cukup bagi dia membasuh zahirnya saja, nggak perlu sampai dalam dagingnya. Tapi kalau misalkan jenggotnya kayak saya begini nih, ini masih tipis. Dalam artian jenggotnya wajib dibasuh dan kulitnya dalamnya juga wajib dibasuh. Itu permasalahan rambut-rambut yang ada di muka.
Tetapi ada permasalahan unik, masalah kontemporer di bab muka ini ada. Ada benar pertanyaannya, bagaimana perempuan yang numbuh jenggot di dalam mukanya? Ada pertanyaan seperti itu dalam kitab. Ada disebutin kitab Buaitul Munah, ada disebutin kitab I'anatul Thalibin. Jawaban mu'alifnya apa? Hukumnya sama seperti lelaki, tetapi dia nggak wajib dibasuh. Karena apa? Karena kebiasaan wanita adalah nggak numbuh jenggot, sehingga mu'alifnya mengatakan tidak wajib dibasuh, cukup diginiin aja. Karena pada dasarnya hakikatnya wanita tidak berjenggot. Itu membasuh muka. Nanggung yang terlain. Yang ketiga ghuslul yadain, membasuh mencuci tangan dari sini sampai siku. Ini juga ada permasalahan kontemporer di sini. Yaitu adalah tatkala ada daging tambahan. Nauzubillah tangannya jarinya 6. Bagaimana hukumin jari yang 6 itu wajib dibasuh apa enggak? Sebutkan dalam kitab I'anatul Thalibin bahwasanya tatkala ada orang yang mempunyai daging tambahan, dari batas wajibnya basuhnya tangan dari sini sampai sikut, numbuhnya di mari tengah-tengah, di bawah siku-siku sampai sini, dalam artian itu di tangan yang wajib dibasuh dalam wudu, hukumnya wajib dibasuh juga. Ini udah paham nih? Berarti kalau numbuh daging tambahan di mari wajib dibasuh apa enggak? Hah? Wajib dibasuh apa enggak? Enggak. Karena apa? Bukan di batas yang wajib dibasuh dalam wudu. Tapi ada pertanyaan lagi. Dia nungguin di mari, tapi menjulur ke bawah. Ini indahnya fikih nih. Kita tatkala udah kelar masalah, ada masalah lagi. Itu indahnya fikih, nggak kelar makanya fikih. Ini nimbulnya di sini. Nggak wajib wudu, benar-benar nggak wajib dibasuh. Tapi menjulur ke bawah. Gimana hukumnya? Yang menjulur ke bawah melewati siku-siku wajib dibasuh, yang atasnya nggak wajib dibasuh. Jadi pahami? Itu permasalahan daging tambahan di dalam tangan. Warabiu mashu ba'dir ra'si, yang keempat itu adalah membasuh rambut. Kalau dalam mazhab kita Imam Syafi'i membasuh rambut itu cukup begini aja, atau 3 helai cukup. Mau di mari nggak jadi masalah. Tapi kalau Imam Malik wajib basuh semuanya, harus lepek basah wudu gitu. Kalau Imam Abu Hanifah setengah kepala ini basah, belakangnya enggak. Itu Imam Abu Hanifah. Imam Ahmad bin Hanbal itu sama seperti Imam Syafi'i, cukup 3 rambut. Ini permasalahan rambut membasuh rambut atau membasuh kepala berkaitannya nanti ketika kita umroh. Mudah-mudahan kita bisa umroh. Ikuti mazhab Imam Malik ketika umroh, supaya kita bergandengan sama istri itu nggak batal wudu. Ntar ada permasalahan. Yang kelima adalah ghuslur rijlain ila ka'bain, membasuh kaki ya dari ujung sini sampai mata kaki. Begitu juga pembahasan yang ada di tangan tadi, daging tambahan bisa diikuti di kaki. Bisa kita, kalau kita paham daging tambahan di tangan, kita juga paham daging tambahan yang ada di kaki. Bisa menghukumkan secara langsung. Yang terakhir adalah asalisu at-tartib fil wudu, yaitu adalah tertib dalam wudu. Yang tadi kita sebutkan, dari pertama niat, membasuh muka, mencuci tangan, terus membasuh kepala, mencuci kaki, dan yang terakhir tartib. Yang disebutkan dalam Al-Quran cuma 4, yaitu apa? Yang disebutkan dalam Al-Quran cuma 4, basuh muka, terus tangan, rambut, sama kaki. Sedangkan tertib dan niat itu disebutkannya dalam hadis. Makanya kalau misalkan kita cukup dengan Al-Quran saja, nggak mengikuti hadis, ilmu kita kurang. Makanya ini di sini disebutkannya 6. Itu gabungan antara Quran dan hadis. Di sini yang terakhir adalah tertib. Maksud dari tertib itu adalah nggak boleh kita basuh muka dulu baru tangan. Makanya kalau misalkan orang sakit, biasanya itu hukum untuk dibasuhkannya adalah sunnah, membantu dia karena dia udah sakit, nggak bisa apa-apa wudunya. Berarti misalkan ya sakit tergeletak di kasur, yang mewudukannya dia 4 orang.
Tapi empat-empatnya langsung basuh bebarengan, muka, tangan, rambut, sama kaki bebarengan. Yang sah yang mana? Yang sah basuhannya pertama yaitu muka. Kedua kalinya begitu juga. Muka, tangan, rambut, kaki basuhnya berbarengan. Yang sah yang mana? Urutan kedua, tangan. Ketiga kalinya begitu juga. Yang sah yang mana? Rambut. Keempat kali begitu juga. Yang sah yang mana? Kaki. Walaupun berbarengan, ya, yang dihitung tetap yang pertama yaitu muka. Tapi kalau kita misalkan berenang itu nggak ada tertibnya, nyemplung aja langsung sah wudu kita. Tapi dengan syarat apa? Airnya di atas 2 kula. 2 kula adalah 216 liter ke atas. 216 liter ke bawah disebutnya airnya sedikit. Mudah-mudahan pada malam hari ini kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kemanfaatan dalam ilmu kita, dan mudah-mudahan pada malam hari ini kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan rezeki kita, dikabul hajat kita, dipermudah segala urusan kita yang sakit, Allah angkat penyakitnya, dan dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, dan dibangkitkan di akhirat kelak bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebih yang mohon maaf bila terjadi semua salah